Salam Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan nas firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini adalah tentang pelayanan Paulus di kota Korintus, khususnya Makedonia. Ketika Paulus menyampaikan firman Allah, memberikan kesaksian tentang Yesus yang adalah Mesias, ada banyak orang yang tidak menyukainya. Bahkan tidak hanya menyukainya, memusuhinya dan menghujatnya. Sehingga pada akhirnya Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya. Artinya dia meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat yang lain di mana orang boleh menerima kesaksian ataupun pemberitaan Injil yang disampaikannya. Dan inilah latar belakang nas itu di mana Tuhan mengatakan dalam penglihatannya kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengabarkan Injil Tuhan, bersaksi tentang Dia, bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, sesungguhnya menjadi tugas setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan berfirman kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, itu jugalah hari ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, tugas orang yang telah menerima keselamatan daripada Allah adalah pergi dan beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Dan ada pesan Tuhan yang mengatakan, jangan takut. Artinya sesungguhnya kita diingatkan, memang tidak semua orang dapat menerima kesaksian yang kita berikan, kabar baik yang akan kita sampaikan. Mungkin kita akan mengalami apa yang dialami oleh Paulus dalam nats ini, dimusuhi, dihujat, dibenci. Dan mungkin apa yang kita sampaikan kepada orang lain dalam pemberitaan Injil tidak semudah mereka boleh menerima kabar baik itu. Tapi Allah katakan jangan takut menjadi saksi Kristus. Artinya Allah lah, Tuhanlah melalui Roh-Nya yang kudus yang bekerja di dalam diri kita untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Bahwa di dalam Tuhanlah kita memberitakan firman itu, sehingga pada akhirnya firman itu akan membuahkan dan membawa banyak jiwa yang boleh diselamatkan, bahkan percaya kepada Tuhan. Jangan diam, karena tugas kita adalah memberitakan kabar baik itu. Jangan diam tanpa mempercakapkan tentang Tuhan yang kita percayai. Dan pasti ada tantangan. Tidak semudah yang seperti kita pikirkan. Tapi ingatlah bahwa tantangan itu akan bisa kita lewati bersama-sama dengan Allah. Bahwa kabar Injil itu harus sampai. Mengapa? Karena supaya setiap orang boleh menerima jalan keselamatan. Mari kita mulai, Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberitakan Injil, kabar baik keselamatan Tuhan, Yesus yang adalah Mesias. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai di mana Tuhan menempatkan kita dalam lingkungan kita. Kita mulai di mana Tuhan menempatkan kita dalam pekerjaan keseharian kita. Dan ketika kita melakukan hal itu, ingatlah yang kita muliakan adalah nama Allah. Bagaimana kita memberitakan firman, kabar baik, kabar keselamatan itu? Salah satunya adalah perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang berintegritas tinggi di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan. Tugas kami sebagai orang yang telah menerima keselamatan daripadamu adalah pergi untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi orang lain sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan berpesan kepada kami supaya kami jangan takut untuk menjadi saksi Kristus, dan kami tidak boleh diam, karena keselamatan itu memang harus sampai ke tengah-tengah dunia ini. Buatlah kami memahami dan mengerti. Bersama dengan Roh-Mu yang kudus, kami akan dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.